Dari rekaman CCTV terlihat seorang pria mengenakan peci putih meminta sumbangan dengan membawa map merah. Pria tersebut mendatangi sebuah bengkel ban mobil di Jalan Brigjen Hasan Kasim Kalidoni, Palembang. Ternyata meminta sumbangan hanyalah modus pria tersebut untuk melakukan pencurian. Pelaku dengan cepat mencuri ponsel milik karyawati bengkel yang terletak di atas meja. Tangan pelaku menutup ponsel dengan map kertas warna merah, kemudian memasukkan ponsel ke dalam lipatan map sambil permisi pergi. Korban baru sadar kalau ponselnya dicuri setelah mengecek rekaman CCTV. Korban mengaku video rekaman sempat diviralkan di sosial media. Setelah viral, diketahui banyak toko yang menjadi korban dengan modus si pelaku. Pelakunya memang sering datang katanya. Udah ditanya di sekitar sini juga memang pelaku itu sering datang, sering minta-minta uang gitu. Dari gerak-geri rekaman CCTV itu gerak-geri pelaku itu kok mana, Mbak? Modusnya awalnya mau mana? Modusnya dia datang pertanyaan bawa map merah isi untuk surat minta sumbangan kalau nggak salah kan. Sumbangan apa itu? Sumbangan mengatasnamakan masjid. Korban berharap pelaku dapat diamankan agar tidak ada kejadian serupa. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Tak terima dianiaya kekasihnya, MN, remaja perempuan berusia 19 tahun, melaporkan kekasihnya ke SPKT Polrestabes Palembang. Dalam laporannya, awalnya korban meminta handphone yang dipinjam terlapor dikembalikan saat sedang menikmati suasana di Jembatan Musi Enam. Terlapor yang diduga cemburu melihat isi pesan handphone korban, kemudian pelaku marah kepada korban dan langsung memukuli korban. Akibatnya, korban mengalami luka lebam di bagian mata sebelah kanan. Oh, pacar. Kenapa dia ada? Nganiaya. Oh, itu dipukul ya? Berapa kali deh? Kalau di ini cuma sekali. Oh, terus di mana lagi? Itu kamu dianiaya tuh gara-gara apa itu? Gara-gara handphone. Oh, kenapa? Dia megang HP aku, Mbak. Oh, terus? Terus itunya aku nak minta di dia tapi gak kalah ngasih. Laporan korban akan ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polresta Palembang. Dari Palembang, Muhammad David Ainus melaporkan. Seorang pria mengamuk di kantor desa Jatibanteng, Situbondo, Jawa Timur. Sebelumnya, pria bernama Endin ini mendatangi Kades Musawir yang tengah keluar dari ruangannya. Entah ada persoalan apa, tanpa basa-basi Pak Kades pun langsung diamuknya. Endin juga melemparkan kursi plastik ke Kades Musawir. Beruntung Pak Kades bisa menghindari lemparan tersebut dan melarikan diri. Sementara itu, sejumlah perangkat desa yang mengetahui kejadian itu berupaya menenangkan pelaku agar tidak mengamuk lagi. Namun upaya itu tidak berhasil. Endin malah membabi buta melemparkan kursi plastik ke para perangkat desa. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung berlari keluar dari kantor desa melarikan diri. Diduga motif pelaku menyerang Kades karena persoalan sertifikat tanah. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Bawa pulang. Entar dulu. Pak Irfan dari salah ngomong ya? Enggak, itu salah posting. Selain cari cuan, DMD Panggung Rezeki juga bisa baca aura calon bintang. Siapa peserta yang berhasil mengalahkan tantangan misteri berhadiah jutaan rupiah? DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Lu ada waktu 7 hari. Kalau dalam waktu 7 hari mata batin lu nggak ditutup, nasib lu akan seperti gua. Martin? Wujudkan mimpimu di audisi KDI 2025. Tahun spesial Hadir di berbagai kota besar. bersiaplah Palembang, Cirebon, Medan, Semarang, Bandung, Makassar, Surabaya, Banjarmasin, dan tentu saja Jakarta.
memberikan peluang lebih besar untuk kamu yang punya suara dan bakat yang luar biasa. Bersiaplah. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi sang bintang Audisi KDI 2025 di MNC TV. Lingkar Takdir Hanya di MNC TV. Pak Irfan ada salah ngomong ya. Enggak. DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Martin? Untuk malam hari spesial sekali edisi tahun baru 2002 Glory Cheerleaders Arka Dewi. Apa yang membuat guru menunjuk muridnya maju ke depan menjawab soal? Karena udah bolos suruh maju lah, nggak ada orangnya bolos. Maaf ya, yang bikin kamu terjatuh terus itu bahasa orang Jawa. Tapi oke lah enggak gitu di salon fun. Family 100 di MNC TV. Program terbaik 2025 hanya di MNC TV. Merah jambu, pemburu cuan. Apa alasan orang tiba-tiba menyalakan lampu malam hari padahal sudah ingin tidur? Ada nyamuk, ada maling. Malingnya lihat ada aku. Family 100 di MNC TV. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Ini kayaknya Pak Irfan ada salah ngomong ya. Enggak, itu salah kostum. Selain cari cuan, DMD Panggung Rezeki juga bisa baca aura calon bintang. Kita buka aibnya semuanya. Saya sama Mas Rudi jadinya Nyonya Rudi. Siapa peserta yang berhasil mengalahkan tantangan misteri berhadiah jutaan rupiah? Bumi semakin panas. Bumi semakin panas. DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. ASEAN Women Futsal Championship 2024 Philippines di MNC TV. Semakin seru di MNC TV bersama rangkaian program terbaik. Balancers terbaru menghadirkan keluarga bintang dalam satu panggung. Family Celeb, konser megah, kolaborasi bintang-bintang teratas. Road to Kilau Raya, mengupas kejadian janggal lewat mata batin. Lingkar Takdir, panggungnya meraih mimpi dan rezeki. DMD Panggung Rezeki, laga futsal kasta bergengsi antar pemain profesional. AFC Women's Futsal Asian Cup, program terbaik 2025 hanya di MNC TV. KDI 2025 segera di MNC TV. Program terbaik 2025 hanya di MNC TV. Suasana duka masih terasa di rumah Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di perumahan Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Ilyas Abdurrahman tewas akibat ditembak oknum TNI Angkatan Laut saat akan mengambil unit kendaraan yang digelapkan oleh konsumennya. Sejumlah kerabat dan relasi bisnis korban masih berdatangan di rumah duka untuk memberikan rasa bela sungkawa. Anak korban Agam Muhammad Nasruddin menyesalkan pernyataan yang menyebut terjadinya pengeroyokan kepada para oknum tentara saat kejadian tersebut. Peristiwa KM45 tidak berdiri sendiri, akan tetapi harus dilihat semenjak dari peristiwa di Saketi Pandeglang, yang mana para pelaku telah menodongkan senjata api di bagian kepala korban, sehingga pihak keluarga meminta perlindungan ke Polsek Cinangka, walau akhirnya tidak digubris. Sebenarnya waktu di rest area, saya berkumpul ke sana untuk mengamankan senjata api, bukan terjadinya pengeroyokan. Karena pada saat di Saketi Pandeglang, itu dia menodongkan senjata ke ayah saya, ke kepala ayah saya. Nah, terjadilah di rest area KM45 yang disebut tadinya pengeroyokan, itu salah sekali untuk terjadi pengeroyokan. Karena di situ kita untuk mengamankan senjata api supaya tidak terjadi tembakan. Dan ternyata di mobil Sigra yang memegang senjata api tersebut, entah dipindahkan atau mereka saling memegang senjata. Ilyas Abdurrahman meregang nyawa di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak 2 Januari lalu saat akan mengambil mobil rentalan miliknya yang digelapkan pelanggan.
Pihak keluarga korban berharap mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dan meminta keadilan ke Presiden Prabowo Subianto terkait nasib keluarga mereka saat ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Menggunakan peralatan lengkap, petugas mengevakuasi nenek Tuminem 75 tahun yang tercebur sumur di belakang rumahnya, Desa Glonggong, Madiun. Proses evakuasi berjalan dramatis akibat diameter sumur yang sempit dan dalamnya sumur. Petugas harus menggunakan katrol penggerek dan tangga bambu untuk mempermudah evakuasi. 1,5 jam kemudian, korban berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Menurut warga, korban mengidap stroke dan hidup bersama anak menantunya. Korban yang tercebur sumur diketahui tetangga setelah mendengar suara rintihan. Korban masih dalam keadaan hidup. Selanjutnya, kami dari Polsek Dolopo bersama tim Damkar dengan warga masyarakat mengevakuasi korban. Menurut informasi dari keluarga atau lingkungan mengalami sakit stroke, namun sudah ada agak membaik. Setelah dievakuasi, nenek Tuminem dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo untuk menjalani perawatan medis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Gajah liar Sumatera berkeliaran di kawasan hutan yang berdekatan dengan perkebunan warga di Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Gajah jantan berusia 10 tahun ini terpantau dari saat tim BBKSDA Riau melakukan mitigasi konflik melalui pemantauan udara. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik antara satwa gajah dan manusia, tim BPKSDA Riau melakukan evakuasi gajah dengan melibatkan 2 gajah latih. Petugas BBKSDA Riau pun berhasil menggiring gajah liar tersebut keluar dari hutan dan kemudian memindahkannya menggunakan mobil truk. Ini adalah gajah dispersal ya, atau gajah yang memisahkan dari kelompoknya. Dan memang gajah ini adalah gajah jantan yang memisahkan dari kelompoknya dan sudah berupaya kita lakukan menggabungkan ke kelompoknya, tetapi gajah tersebut tetap memisahkan diri. Karena sudah sangat meresahkan masyarakat, kemudian juga adanya kerusakan yang ditimbulkan dari kejadian konflik ini, terutama tanaman yang berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami menyimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan adalah proses penangkapan dan mentranslokasinya ke habitat. Untuk menghindari konflik gajah dengan manusia, pihak BBKSDA Riau memindahkan gajah liar tersebut ke habitatnya di kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo di Kabupaten Pelalawan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Bawa pulang. Entar dulu. Pak Irfan ada salah ngomong ya? Enggak, itu salah kostum. Selain cari cuan, DMD Panggung Rezeki juga bisa baca aura calon bintang. Siapa peserta yang berhasil mengalahkan tantangan misteri berhadiah jutaan rupiah? DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Lu ada waktu 7 hari. Kalau dalam waktu 7 hari mata batin lu nggak ditutup, nasib lu akan seperti gua. Martin? Wujudkan mimpimu di audisi KDI 2025. Tahun spesial. Hadir di berbagai kota besar. Bersiaplah Palembang, Cirebon, Medan, Semarang, Bandung, Makassar, Surabaya, Banjarmasin, dan tentu saja Jakarta. Memberikan peluang lebih besar untuk kamu yang punya suara dan bakat yang luar biasa. Bersiaplah. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi sang bintang. Audisi KDI 2025 di MNC TV. Lingkar Takdir hanya di MNC TV.
Irfan ada salah ngomong ya? Enggak. DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Martin? Untuk malam hari ini spesial sekali edisi tahun baru 2002 Glory Cheerleaders. Arka Dewi. Apa yang membuat guru menunjuk muridnya maju ke depan menjawab soal karena udah bolos suruh maju lah, nggak ada orangnya bolos. Maaf ya, bikin kamu terjatuh terus. Itu bahasa orang Jawa. Tapi oke lah enggak gitu. Di salon fun-fun. Family 100 di MNC TV. Program terbaik 2025 hanya di MNC TV. Merah jambu, pemburu cuan. Apa alasan orang tiba-tiba menyalakan lampu malam hari padahal sudah ingin tidur? Ada nyamuk, ada maling. Malingnya lihat ada aku. Family 100 di MNC TV. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Ini kayaknya Irfan ada salah ngomong ya? Enggak, itu salah kostum. Selain cari cuan, DMD Panggung Rezeki juga bisa baca aura calon bintang. Kita buka aibnya semua ya? Saya sama Mas Rudi jadinya Nyonya Rudi. Bisa aja. Belum. Siapa peserta yang berhasil mengalahkan tantangan misteri berhadiah jutaan rupiah? Bumi semakin panas. Bumi semakin panas! DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. ASEAN Women Futsal Championship 2024 Philippines di MNC TV. Semakin seru di MNC TV bersama rangkaian program terbaik. Balancers terbaru menghadirkan keluarga bintang dalam satu panggung. Family Celeb, konser megah, kolaborasi bintang-bintang teratas. Road to Kilau Raya, mengupas kejadian janggal lewat mata batin. Lingkar takdir, panggungnya meraih mimpi dan rezeki. DMD Panggung Rezeki, laga futsal kasta bergengsi antar pemain profesional. AFC Women's Futsal Asian Cup, program terbaik 2025 hanya di MNC TV. KDI 2025 segera di MNC TV. Program terbaik 2025 hanya di MNC TV. Inilah sosok pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Stefan Kluivert. Pelatih kelahiran Amsterdam, Belanda 1 Juli 1976 ini mengawali karir sebagai pemain di beberapa klub Eropa. Di antaranya Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven, dan klub Liga Prancis Lille. Sejumlah prestasi juga sempat ia torehkan. Berposisi sebagai striker, ia meraih gelar Eredivisie dan Liga Champions tahun 1994 bersama Ajax Amsterdam. Kemudian juara La Liga 1998 bersama Barcelona, serta juara Eredivisie bersama PSV Eindhoven tahun 2006. Kluivert memutuskan untuk gantung sepatu pada 2008 dan beralih karir menjadi pelatih. Namun belum ada prestasi mewah yang dicatatkan Kluivert sebagai pelatih. Ia pernah melatih FC Twente U21 pada 2011 hingga 2013, asisten pelatih Timnas Belanda 2012, pelatih Curaçao 2015-2016, asisten pelatih Kamerun 2018, pelatih Curaçao 2021, dan pelatih tim Turki Adana Demirspor. Tumbuhan langka mirip bunga udumbara yang diyakini tumbuh setiap 3.000 tahun sekali, tumbuh menempel pada tanaman hias di depan pintu masuk sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polda Kepulauan Bangka Belitung. Bunga udumbara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti bunga dari surga ini ditemukan Eli Rebuin, seorang warga yang hendak melapor ke SPKT. Ia pun terkejut melihat salah satu daun pada tanaman hias tumbuh bunga udumbara. Bunga cantik berwarna putih ini memiliki ukuran kecil dan sulit dilihat dengan mata telanjang. Meski ukuran kecil, bunga udumbara termasuk sebagai tanaman yang kuat dan dapat tumbuh di mana saja,
seperti tanah, kayu, kaca, bahkan logam. Tiba-tiba kita mau masuk ke ruang SPK, kita menemukan tanaman atau jamur langka di dunia, yaitu umbur bara yang bisa ada 3.000 tahun sekali. Dan ini kita temukan adalah di Polda Bangka Belitung. Menurut legenda, bunga udumbara mengisyaratkan makna dan simbolis untuk beberapa budaya dan agama yang dipercaya akan membawa keberuntungan dan menawarkan keselamatan untuk semua orang. Warnanya yang putih bersih juga menandakan kesucian yang membawa berkah dari surga. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Arianto, iNews melaporkan. Tumbuhan langka mirip bunga udumbara yang diyakini tumbuh setiap 3.000 tahun sekali, tumbuh menempel pada tanaman hias di depan pintu masuk sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polda Kepulauan Bangka Belitung. Bunga udumbara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti bunga dari surga ini ditemukan Eli Rebuin, seorang warga yang hendak melapor ke SPKT. Ia pun terkejut melihat salah satu daun pada tanaman hias tumbuh bunga udumbara. Bunga cantik berwarna putih ini memiliki ukuran kecil dan sulit dilihat dengan mata telanjang. Meski ukuran kecil, bunga udumbara termasuk sebagai tanaman yang kuat dan dapat tumbuh di mana saja, seperti tanah, kayu, kaca, bahkan logam. Tiba-tiba kita mau masuk ke ruang SPK, kita menemukan tanaman atau jamur langka di dunia, yaitu umbur bara yang bisa ada 3.000 tahun sekali. Dan ini kita temukan adalah di Polda Bangka Belitung. Menurut legenda, bunga udumbara mengisyaratkan makna dan simbolis untuk beberapa budaya dan agama yang dipercaya akan membawa keberuntungan dan menawarkan keselamatan untuk semua orang. Warnanya yang putih bersih juga menandakan kesucian yang membawa berkah dari surga. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Arianto, iNews melaporkan.